yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Halo kawan, jumpa lagi dengan Taro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita akan, maaf mata saya pedas pakai kacamata dulu. Oke kawan, kali ini kita akan menginformasikan lagi ya. Kita akan mengupdate lagi kasus yang terjadi di Tol Tangerang ya, atas peristiwa pengedoran yang terjadi saat almarhum Pak Elias ya sedang berupaya melacak mobil Honda Brio miliknya yang tengah disewakan ya. Tapi walaupun usia saya sudah tidak produktif ya, tapi saya minta dukungannya dengan like-like-nya, subscribe-nya ya. Kalau anak-anak muda itu kan subscribe-nya banyak ya. Kalau saya kan susah untuk nyari subscribe, makanya minta tolong untuk di-subscribe ya, gratis so. Ya, hidup-hidup ngamal kono bosku ya. Jadi pelacakan mobil ya yang dilakukan karena 2 dari 3 GPS ya atau alat pelacak ya yang terpasang di mobil itu, mobil rental itu diputus oleh penyewanya. Jadi tinggal 1 GPS yang masih berfungsi ya. Pada tanggal 1 Januari ya 2015 ya dicek GPS hanya tersisa 1 ya, yang 2 sudah diputus oleh sang penyewa ya. Dan Pak Elias atau Bapak pemilik ya, pemilik rental itu, si pemilik rental almarhum Elias langsung mengejar kendaraan ke arah Pandeglang ya. Dan setelah minta pendampingan dari Polsek mana itu namanya, Polsek Cinangka kalau nggak salah ya, dari pihak Polsek Cinangka seolah-olah mengabaikan dan tidak mau mendampingi ya, karena ya terus terang aja alasan kayak apapun, karena tim daripada pelacak mobil rental itu yang mengejar itu sudah mengatakan bahwa pelaku yang melarikan mobil rental itu membawa beceng. Pihak Polsek saya yakin juga takut menghadapi itu, makanya dengan alasan apapun tetap tidak mau mendampingi demi keselamatan nyawanya sendiri ya. Ya, kalau saya sebagai anggota daripada Polsek itu, saya juga jelas tidak mau untuk mendampingi ya, karena sangat beresiko tinggi dan resikonya kan ini. Oke, kita simak ya penjelasan dari Pak Penasihat Ahli Kapolri ya, Pak Arianto Sutadi ya. Tapi sebelumnya, jadi tindakan Polsek mana itu, Polsek Cinangka ya, menolak pendampingan korban berbuntut panjang ya, sampai Propam Polda Banten ya telah memeriksa Kapolsek Cinangka yaitu AKP Asep ya. Dan 3 anggotanya terkait dugaan pelanggaran prosedur ya. Betul ya, anggota termasuk Kapolsek dilaksanakan pemeriksaan dan klarifikasi ya berkaitan dengan kejadian tersebut ya. Oke, kita simak dulu untuk ini ya, pemilik rental dulu dan ungkapan atau klarifikasi daripada Kapolsek Cinangka. Lanjut. Jadi saya meminta pertolongan ke Polsek Cinangka itu untuk mendampingi saya, padahal mobil tersebut hanya berjarak 200 meter kurang lebih dari lokasi Polsek. Oke. Tapi dengan berat hati Polsek enggan menemani saya untuk mendampingi itu. Juga petugas yang pada malam hari itu sudah telepon juga ke Kapolsek Cinangka ya, tapi tetap dari Kapolsek itu pun tidak bersedia untuk menemani kita mengambil mobil tersebut. Maaf Mas, alasannya apa yang disampaikan dari pihak Polsek itu? Dari pihak Polsek sih katanya LP-nya belum ada. Terus yang kedua itu dikira kita leasing, padahal kita sudah infokan kita mau mobil rental, mobil pribadi, dan kita bawa bukti kepentingan lengkap BPKB dan kadang itu. Berarti sudah bikin surat laporan dulu gitu? Surat laporan. Ada berapa petugas saat itu? Saat itu ada 3. Yang bersangkutan memohon meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau
tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Oke kawan, jadi kasus ini memicu kontroversi ya setelah putra korban yang bernama Rizky Agam ya, usia 24 tahun ya, mengungkapkan Polsek Cinangka menolak memberikan pendampingan meski pihaknya sudah membawa bukti kepemilikan mobil ya, BPKB, STNK dan kunci serep ya, dan Polsek Cinangka enggan mendampingi, intinya tidak mau mendampingi karena beresiko tinggi. Ya, tak hanya itu ya, jadi Rizky Adam juga mengatakan ayahnya sempat menawarkan imbalan kepada petugas agar mau mendampingi namun tetap ditolak. Ya jelas ditolak dong. Lawannya ini, kalau dari reskrim mungkin berani. Kalau di situ ada reskrim ada 5-7 personil mungkin mau mendampingi, tapi di Polsek itu cuma ada 3 personil ya yang jaga di situ. Reskrimnya baru ada di lapangan. Jadi jelas-jelas tidak berani untuk mendampingi. Dengan alasan apapun jelas tidak berani ya. Jadi ayah si Agam tadi ya, almarhum Pak Elias yang didor oleh oknum sampai MD itu menawarkan imbalan ya, tapi petugas menelpon Kapolsek dan mereka tetap menolak. Mereka menyuruh untuk ambil mobil itu sendiri ya. Padahal pihak dari rental sudah tahu bahwa pelaku membawa beceng, membawa senpi ya. Jadi kalau saya sebagai anggota Polsek di Cinangka itu, saya tetap menolak ya, karena resikonya gini ya, nanti bisa diginikan ya. Jadi para polisi yang ada di situ jelas sudah punya feeling, punya insting atas akan terjadi apa ya, karena yang namanya penjahat membawa beceng dalam situasi yang sangat terjepit pasti mengedorkan becengnya ke atas, masih belum aman langsung ke bagian kaki, ataupun kalau sangat arogan ya langsung ke tubuh. Itu sudah insting daripada manusia, sudah refleks dan untuk bela diri seperti itu. Oke, kita lanjut penjelasan dari pakar hukum. Ya, ini satu contoh ya, bahwa di dunia polisi itu tugasnya memang begitu pelik. Polisi yang di depan itu setiap hari dituntut untuk mengambil diskresi. Diskresi adalah pilihan tindakan yang harus diambil oleh orang menghadapi situasi yang ada. Ini kan masalahnya kan orang minta tolong untuk dikawal, ngejar mobil. Dan dia sendiri sudah ngomong bahwa itu yang dikejar ada pakai senjata, gitu kan. Dan kemudian prosesnya lama kayak gitu, jalan panjang kayak gitu, sehingga dia minta. Nah, kita bayangkan sekarang polisi di Polsek yang jaga di situ berapa orang. Dia sendiri kan nggak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek, Pak ini ada orang minta tolong dibantu apa enggak. Kapolseknya juga mikir juga dengan kondisi kayak gitu, dia kalau dia nyuruh juga mungkin keliru juga nanti. Makanya dia dengan alasan Pak Kapolsek minta syarat-syaratnya dulu, bikin LP supaya nanti kalau terjadi suatu apa-apa itu bisa dipertanggungjawabkan, kan kayak gitu ya. Tapi kalau kita lihat kan ini kan bermain dengan waktu ya Pak ya. Itulah makanya saya bilang yang namanya main dengan waktu itulah kritikal daripada diskresi itu tadi, Bu. Kalau seandainya ya sekarang ya, seandainya, oke, kejar aja, dikejar yang ketembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga kan, itu kalau seandainya terjadi itu. Jadi intinya begini, polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu dia juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Dan seorang petugas di polisi yang di depan ya pasti berpikir dia itu bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuan dia, kira-kira berhasil apa tidak. Kalau dia merasakan itu sudah tidak akan berhasil, ngapain dipaksakan kan? Mendingan dia pokok lengkapi dulu dan sebagainya kan gitu kan. Dia nggak menyangka bahwa ini orang yang minta tolong itu nekat betul ya menghadapi orang bersenjata itu dia gitu kan. Jadi sudah disampaikan bahwa ini memang kami mengejar mobil milik kami yang disewa, kemudian dibawa lari, bahkan sudah membawa BPKB disampaikan, dijelaskan juga bahwa pelaku ini membawa senjata, membawa pistol begitu Pak. Kalau seandainya polisi itu polisi baik ya mungkin. Ini bayangan saya juga menganggap diri saya itu polisi baik gitu ya. Saya pasti akan nyari kekuatan. Dengan diskresi itu tadi kan? Iya, diskresi saya paling minta bantuan Polsek, Pak ini ada begini, minta bantuan segera didatangkan sehingga kita bisa ke sana dengan berhasil. Saya tidak akan berangkat sendiri kayak gitu. Makanya saya di sini nggak bisa nyalahkan anggota yang di lapangan itu untuk menolak saat itu ya. Tapi termasuk juga ke Polseknya juga. Tetapi ini pasti diperiksa nanti oleh Propam. Apakah layak dia menolak bantuan itu dengan itu atau memang benar kayak gitu, itu pasti dia, karena kan ada SOP ya. Nah, antara SOP dengan critical point itulah di situ kematangan seorang polisi di lapangan dan itu keahlian dia bertindak gitu. Ini contoh daripada satu tugas polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok gitu, kalau berhasil belum tentu disanjung. Main kendaraan apa yang harus mungkin diberitahukan kepada petugas, sehingga petugas nanti akan menyiapkan surat perintah ataupun meminta izin kepada Kapolsek, karena ini kan akan ada upaya paksa.
kecuali apabila kasus ini sudah dilaporkan dan sudah dalam bentuk laporan polisi, maka anggota polisi yang menangani itu wajib ya untuk mendampingi daripada keluarga, baik didampingi ataupun tidak, maka Tapi kan yang bersangkutan. tapi masalahnya ini kan dalam waktu sangat terdesak begitu? Iya, betul, Mbak. Memang kita tidak lihat dalam waktu. Kalau misalnya anggota melakukan upaya paksa tanpa surat perintah, itu ada konsekuensinya. Yang bersangkutan adalah melanggar kode etik dan melanggar kode SOP ya. Ini sudah lumrah, biasa terjadi atau gimana Pak Ito pandangannya? Menurut saya sederhana aja Mbak Audrey ya. Sudah dilaporkan belum? Kalau sudah dilaporkan dalam bentuk LP, maka semua identitas, baik identitas kendaraan maupun pelaku, itu ada di kepolisian, dan kepolisian wajib menggunakan surat perintah untuk mengejar atau mencari pelakunya atau memanggil. Oh, ini bukan sekarang kalau misalnya kejadian yang kemarin, ya kemarin itu kan kejadiannya kan tidak mungkin anggota dibawa, kemudian disuruh menangkap orang tanpa mengetahui ide mobil itu apa, kemudian punya kasusnya apa, kan istilahnya mengambil anggota untuk bisa menemani untuk mengambil dari tempat orang, nanti seperti debt collector kan, sama aja gitu kan. Pak Ito, itu terjadi rental ataupun kasus-kasus leasing ya. Nah, sehingga harus masyarakat juga mungkin perlu diberi pemahaman demikian. Oke.